Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Muhammad. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tertuju pada kelompok 3. Di kelompok 3 sendiri beranggotakan 4 orang, yaitu ada Kak Hanan, Kak Haryanti, lalu saya sendiri, dan ada Kak Ulfia. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kami ada 3. Yang pertama adalah, apa arti dan tujuan dari konsumsi dan tabungan perspektif makro Islam? Lalu pertanyaan kedua, sebutkan perbedaan mendasar dari teori konvensionalnya. Poin 1, bisa merujuk kepada prinsip dasar konsumsi dan tabungan dalam Islam. Lalu pertanyaan terakhir adalah, bagaimana konsep konsumsi dalam makro Islam berdasarkan pemikiran tokoh di bawah, yaitu pemikirannya Metwali. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa arti dan tujuan dari konsumsi dan tabungan dalam perspektif makro Islam. Lalu kita bahas tentang konsumsi. Konsumsi suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Konsumsi dalam perspektif Islam bukan semata-mata mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Namun lebih dari hal tersebut, konsumsi diatur oleh ketentuan yang berlaku dalam agama Islam. Tujuan utama konsumsi dalam perspektif Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Lalu tabungan. Tabungan menurut KBBI yakni uang simpanan, selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi. Tabungan dalam perspektif Islam tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Tujuan utama tabungan dalam perspektif Islam adalah manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf dan tabzir, serta mereka diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan perbedaan mendasar dari teori konvensionalnya. Poin 1, bisa merujuk kepada prinsip dasar konsumsi dan tabungan dalam Islam. Perbedaan mendasar dari teori konvensional kepada prinsip dasar konsumsi dan tabungan dalam Islam dapat dilihat dari sisi tujuannya. Dalam konvensional, konsumsi dan tabungan semata-mata hanya untuk kepentingan duniawi dan individu. Sedangkan dalam perspektif Islam, konsumsi dan tabungan dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat. Lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir, yang ketiga. Bagaimana konsep konsumsi dalam makro Islam berdasarkan pemikiran tokoh Metwali? Konsep konsumsi menurut Metwali yakni pendapatan mutlak, bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi pada periode tersebut. Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan, sehingga hasrat konsumsi rata-rata, average propensity to consume atau APC, dan hasrat konsumsi marginal, marginal propensity to consume, menurut dengan meningkatnya pendapatan. Lalu pendapatan relatif, bahwa pendapatan relatif menyatakan konsumsi sekarang ditentukan pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang, tetapi juga pendapatan sebelumnya, pendapatan masa puncak atau YP. Sehingga menurut hipotesis ini konsumsi rata-rata APC dan hasrat konsumsi marginal MPC konstan. Jika pendapatan lebih kecil dari puncak,
maka MPC lebih kecil dari APC. Sekian dan terima kasih yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.